Puji nama Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Kita berkumpul pada pagi hari ini. Kita percaya semua karena anugerah Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kita. Kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelumnya mari kita sama-sama berdiri. Kita akan berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kau yang bertahta, Kau yang berkuasa Tuhan. Ini setiap kami, umat-Mu, jemaat-Mu pada pagi hari ini, kami datang, kami rindu memuji memuliakan nama-Mu. Kami datang, satu kerinduan kami untuk berdiam di dalam baik-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ke dalam tangan Tuhan. Kau yang beracara atas ibadah ini, dan saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan, Kau tibakan di tempat ini dengan selamat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mulai ibadah kami pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita sama-sama angkat pujian kita. Satu hal yang kurindu. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati baik-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati baik-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Kita kembali angkat pujian ini. Satu hal yang kurindu, satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati baik-Mu. Satu hal yang ku rindu, satu hal yang
buat penyertaan Tuhan yang senantiasa melimpah dalam setiap kehidupan kami, jemaat-Mu, umat-Mu pada pagi hari ini. Kami mau lebih lagi bersorak, kami mau lebih lagi memuji Engkau. Bebaskan roh setiap kami Tuhan, dan kami tahu Tuhan pada pagi hari ini akan ada roh-roh yang tidak senang akan pujian penyembahan yang kami naikkan di hadapan Tuhan. Untuk itu Tuhan kami bersatu hati, kami akan skala roh-roh jahat, setan iblis yang mengganggu ibadah kami pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Tuhan saja, Roh Kudus saja yang beracara atas ibadah kami pada pagi hari ini. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, kita percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya pengharapan kita. Haleluya. Kita angkat pujian ini, pengharapan Tuhan yang bersedia. Mari kita sama-sama angkat pujian ini kepada Tuhan.
bagi Bapak, Ibu, Saudara yang menyaksikan kebaikan Tuhan, cinta kasih Tuhan dalam kehidupannya, saya persilakan. Baik, saya tunggu. Puji nama Tuhan. Dan lagi di rumah suci Tuhan ini, kalau sudah
Memang kata-kata hati Tuhan itu yang dibawa oleh utusnya itu. Jadi aku kalau di gereja memang khusus mendengarkan apa khotbah, apa yang disampaikan Tuhan, kata-kata hati Tuhan dengan utusnya itu. Jadi saudara saya banyak terima kasih pada saudara-saudara seiman pun mungkin sering mendoakan saya, apalagi Tuhan, apalagi Pak Gembala. Saya dari Pak Gembala saya tidak tahu kan gelar-gelarnya, jadi saya banyak terima kasih. Jadi saya kesaksian saya nggak panjang dan lebar, hanya inilah kesaksian saya. Karena saya sangat mengucap syukur dengan Tuhan, kebaikan Tuhan buat saya sangat luar biasa. Itu juga semuanya akan kemudahan Tuhan, jangan hanya pada saya. Semua umat di gereja ini pun Tuhan selalu menolong kita semua. Saudara, inilah kesaksian saya nggak panjang lebar, tapi mudah-mudahan jadi berkat kita semua. Saudara-saudara, saya tidak ada tersembah pujian karena suara saya besar. Hanya inilah Tuhan maklum aja. Haleluya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus tetap memelihara kita, apapun kondisi kita, apapun keadaan kita, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Dia tidak pernah tinggalkan kita. Amin. Puji nama Tuhan. Ruang kesaksian masih saya buka bagi Bapak Ibu Saudara yang menyatakan terima kasih Tuhan. Saya persilakan. Baik, masih saya tunggu. Baik, jika tidak ada lagi ruang kesaksian saya tutup dan kita akan persiapkan persembahan kita. Dan sebelum kita memberikan persembahan kita pada pagi hari ini, kita akan bersatu di dalam doa. Dan kasih Tuhan Ibu Lucy Selin memimpin kita dalam doa persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak yang kami Tuhan bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini dan kita juga memuji dan memuliakan nama-Mu. Di bersatu Bapak kami memberikan persembahan kami yang persembahan ini boleh menjadi persembahan yang kudus dan berkenan di hadapan-Mu, menyenangkan hati-Mu, bahkan Bapak lebih lagi boleh berjemaah bagi kepercayaan kita. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Amin. Yang bertugas disilakan. Silakan ujian kita. Kita
besar di dalam hidupku Tuhan. Apa yang tak pernah kulihat dan dengar, itu yang Kau berikan padaku. Kau besar, Kau besar, perbuatanmu besar di dalam hidupku Tuhan. Apa yang tak pernah kupikir dan timbul di dalam hatiku, Kau berikan kasih yang besar, kasih yang
sehingga firman yang kami dengarkan Tuhan boleh meresapkan kita di dalam hati kami. Ya Bapa, biarlah Engkau boleh berikan hikmat marifat kepada kami semua Tuhan. Biarlah firman-Mu ini boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami Tuhan. Bapa, hamba-Mu ini Bapa yang menyampaikan firman Tuhan, Bapa, biarlah Engkau boleh berikan berkat-Mu, berikan hikmat marifat-Mu Tuhan. Tutup fokus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan, sehingga firman yang kami sampaikan ini adalah isi hati-Mu Tuhan. Bapa, apabila kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, ada lalu setan yang mengganggu ibadah kami Tuhan, yang mencuri kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami bersatu hati di dalam nama-Mu Tuhan. Kiranya Engkau boleh tolong patah dan hancurkan di dalam nama-Mu Yesus. Di dalam nama Yesus kami terima berkat berkat rohani kami dengan sukacita. Kami sambut firman-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, kita kembali bersatu, bersekutu untuk kita boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita bersama-sama belajar untuk kita mengerti akan kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kita, supaya kita boleh menjadi berkat dan boleh menjadi kuat di dalam Tuhan. Pada pagi hari ini, kebenaran firman Tuhan yang mau saya sampaikan, saya ambilkan dari kitab Mazmur ya, di dalam kitab Perjanjian Lama. Mazmur pasal 19 ayat 8 sampai 14. Kalau kita perhatikan di sana, perikopnya adalah kemuliaan Tuhan dalam pekerjaan tangannya dan dalam taurannya. Nah, di dalam Mazmur ini kita berbicara nanti bagaimana Taurat Tuhan itu menguatkan hati dan jiwa kita. Kita baca firman Tuhan di dalam Mazmur 19 ayat 8 sampai 14. Puji nama Tuhan. Kalau sudah dapat, saya bacakan ayat yang ke-8. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Ayat yang ke-9. Titah Tuhan itu benar, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Ayat yang ke-11. Lebih berharga daripada emas, bahkan daripada banyak emas murni, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Hamba-Mu juga menerima peringatan darinya, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Siapakah yang dapat mengetahui kekeliruannya sendiri? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Ayat yang ke-14. Lindungilah hamba-Mu dari sikap angkuh, jangan sampai aku dikuasai olehnya, maka aku menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran besar. Puji nama Tuhan. Itu firman yang bisa kita baca pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, mungkin kalimatnya berbeda ya, tapi tidak mengurangi arti karena saya menggunakan Alkitab terjemahan baru ya. Ada beberapa yang berbeda di sana, tapi ini tidak mengurangi arti atau makna dari ayat itu sendiri. Nah, Mazmur Raja Daud di sini Bapak Saudara berisikan, kalau kita baca secara keseluruhannya di kitab Mazmur ya Bapak Saudara, itu berisi tentang pujian kepada Allah atau penyembahan kepada Allah. Nah, Mazmur ini ditulis sama Raja Daud ya pada waktu itu, karena ini satu perwujudan Raja Daud itu bersekutu dengan Tuhan, bersekutu dengan Allah yang sangat intim ya, sehingga Raja Daud kemudian menuangkan apa yang dia alami, menuangkan atau menuliskan apa yang dia lakukan ya ketika Raja Daud ini berhubungan dengan Allah, bersekutu dengan Allah, sehingga di situ Raja Daud akhirnya kemudian menuliskan kitab yang kita sebut dengan kitab Mazmur di situ. Ya.
Kemudian pemahaman dan pengajaran yang telah diperoleh Raja Daud tadi dengan persekutuannya dengan Allah itu mendapatkan Taurat ini tadi, ya, atau kitab Mazmur ini tadi yang Raja Daud tuliskan di situ. Kemudian Raja Daud itu juga menerima, ya, meresapi dari apa yang sudah dia lakukan, yang sudah dia pahami hubungan Allah dengan Raja Daud tadi, ya. Dia menemukan di situ ada sifat dan karakter yang hidup harus takut akan Tuhan. Nah, jadi khotbah saya pada pagi hari ini saya beri judul Firman Tuhan itu sungguh sempurna. Nah, kalau kita baca ayat tadi itu kan ayat yang ke-8 menunjukkan di sana Taurat Tuhan itu sempurna. Nah, Taurat Tuhan ini berisi apa? Berisi firman Tuhan. Nah, dari ayat ini saya kemudian memberi judul Firman Tuhan itu sungguh sempurna. Kemudian kalau dari segi pengelompokannya, ya, kalau pemahamannya tadi kan di situ Taurat ini sifat dan karakter dari Tuhan, ya. Kemudian diterapkan dalam kehidupan kita menjadi sebuah karakter umatnya, yaitu umat yang takut akan Tuhan atau pribadi kita yang takut akan Tuhan. Kalau dari sisi pengelompokannya di dalam Mazmur 19 ini, Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca secara keseluruhan dari ayat 1 sampai ayat ke-15, itu adalah satu mazmur yang memuji kebenaran hukum Taurat. Pujian ini menggambarkan tadi sifat karakteristik hukum Allah yang kemudian berdampak kepada kehidupan manusia, berdampak kepada setiap orang dari kita yang mau menaati atau mau menerapkan, ya, firman Tuhan itu di dalam hidup kita. Jadi hukum Taurat ini itu bukan hukum yang berasal dari manusia, tapi berasal dari Allah atau berasal dari Tuhan yang kemudian disampaikan oleh para nabinya untuk kita semua pada hari ini, ya, sehingga kita dapat memahami, kita dapat mengenal akan kebenaran Tuhan dan kemudian kita bisa menerapkan hukum Taurat itu di dalam kehidupan kita. Nah, kalau yang kita baca tadi, Bapak Ibu Saudara, di Mazmur 19 ayat 8 sampai 14 tadi, ini menekankan, ya, bahwa kesempurnaan hukum Taurat itu sebagai sumber di dalam kehidupan kita. Yang pertama itu adalah tadi menyegarkan jiwa. Nah, di ayat tadi kita baca kan Taurat Tuhan itu sempurna menyegarkan jiwa. Jadi ketika kita membaca firman Tuhan, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, itu kita mendapatkan kesegaran di dalam jiwa kita. Kemudian memberikan hikmat kepada orang tak berpengalaman. Nah, saya mencoba memahami, ya, untuk kalimat yang hikmat kepada orang yang tak berpengalaman ini, saya mencoba memahami hikmat itu diberikan kepada orang-orang yang percaya. Bagi kita semua, Bapak Saudara, kita percaya kepada Bapa, kita percaya kepada Allah, kita percaya kepada Roh Kudus. Kita percaya juga akan kebenaran firman Tuhan. Walaupun kita tidak mengalami pada kehidupan di masa itu, kita mengalami di kehidupan masa sekarang. Di masa sekarang kita sudah mendapat firman ini, kita sudah menerima firman Tuhan ini, tanpa kita harus mengalami pada kehidupan masa itu atau kehidupan sebelumnya. Tapi kita tetap percaya. Artinya di sini orang yang tak berpengalaman itu berarti orang yang atau kita tidak mengalami di waktu kejadian pada saat itu, pada masa-masa itu, atau mungkin boleh kita simpulkan di sini pada masa Raja Daud memimpin, gitu, ya. Tetapi kita percaya, tapi kita melakukan firman itu untuk keselamatan kita, untuk kesempurnaan kita di dalam hidup bersama-sama dengan Tuhan. Kemudian dari ayat yang kita baca ini tadi, Bapak Ibu Saudara, selain kita mendapatkan kesegaran jiwa, mendapatkan hikmat, itu juga kita mendapatkan sukacita, ya. Sukacita yang melebihi berharganya emas tadi. Ya, kalau zaman sekarang ya Bapak Saudara, emas itu kan
mahal ya. Orang memandang kita, wah itu emasnya besar, pasti harganya mahal. Nah kalau kita disayang seperti itu kan pasti kita merasa senang, ya, merasa gembira gitu. Tetapi di sini firman Tuhan ya memberikan kita sukacita yang lebih dari itu secara rohani kita. Kemudian firman ini tadi juga menegur tentang kesalahan-kesalahan kita. Nah kalau kita baca tadi ya Bapak Ibu Saudara, di ayat yang ke 13 tadi sampai 14 di situ kan dikatakan, siapakah yang dapat mengetahui kekeliruan sendiri, bebaskan aku dari apa yang tidak ku sadari. Kemudian di ayat 14, lindungilah hambamu dari sikap aku, jangan sampai aku dikuasai olehnya, maka aku menjadi tak tercela dan bebas dari pelanggaran besar. Nah di sini firman Tuhan itu menegur kesalahan. Artinya ketika kita sebagai manusia, ya, walaupun kita sudah menjadi manusia baru, terkadang hidup kita di dalam dunia ini melakukan suatu kesalahan, baik sengaja atau tidak. Nah, jadi firman Tuhan yang kita baca, firman Tuhan yang kita dengar, firman Tuhan yang kita dengar setiap hari, ya, atau mungkin setiap minggu, itu menegur tentang kesalahan kita. Bagaimana kita menyikapi kesalahan itu. Kemudian firman Tuhan yang kita baca tadi juga menuntut kita untuk hidup kudus. Ya tadi karena kita sudah menjadi manusia berdosa, kemudian diselamatkan, kita ditegur akan kesalahan kita. Nah sehingga firman Tuhan yang kita baca, yang kita dengarkan itu akan menuntut hidup kita untuk menjadi hidup yang lebih kudus. Kemudian menjanjikan upah yang besar bagi kita yang taat kepada Tuhan. Nah saya pernah sampaikan juga bahwa kita sebagai manusia yang percaya, manusia yang sudah diselamatkan, kita taat pada aturan firman Tuhan, maka kita akan mendapatkan upah yang besar dalam kerajaan surga. Walaupun mungkin di dalam dunia ini kita tidak punya apa-apa, ya, tapi kita pada akhirnya nanti kalau kita percaya taat kepada Tuhan, maka kita akan mendapatkan janji itu, mendapatkan upah yang besar dalam hidup kita bersama-sama dengan Allah. Nah kemudian Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan itu saya mencoba untuk mengenali firman Tuhan itu adalah suara sekaligus sabda Tuhan yang memastikan Tuhan itu selalu hadir di dalam hati kita, hadir di dalam hidup kita, hadir di dalam pikiran rasional kita, atau hadir dalam semua aspek kehidupan kita. Jadi di sini firman Tuhan itu harus benar-benar kita pahami, benar-benar kita terapkan dalam hidup kita, ya, dalam semua aspek kehidupan kita, supaya firman Tuhan itu menuntun langkah hidup kita, supaya firman Tuhan tadi bisa menjadi penyegaran dalam jiwa kita, supaya hidup kita ini selalu ada di dalam kehendak Tuhan. Kemudian pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, bersediakah kita membuka hati kita, membuka jiwa kita, ya, untuk disegarkan firman Tuhan, untuk menerapkan firman Tuhan tadi. Dengan kata lain, untuk membaca firman Tuhan setiap hari. Ya, terkadang dengan kesibukan kita Bapak Ibu Saudara, kita jarang ya untuk membaca Alkitab. Nah, jadi ini juga merupakan satu beban dalam hidup kita ya, untuk bagaimana kita mengerti akan kebenaran firman Tuhan tadi melalui firman yang sudah diberikan Allah melalui hamba-hambanya pada saat itu. Jadi di sini apalagi ya dalam kehidupan sekarang ini yang penuh dengan tantangan, penuh dengan hal-hal yang membuat kita ini merasa selalu terongrong di kehidupan rohani kita Bapak Ibu Saudara. Kira-kira bersediakah kita secara pribadi untuk kita lebih mengenal kebenaran firman Tuhan? Kalau kita baca Bapak Ibu Saudara, kalau kita memahami firman Tuhan itu selalu relevan, ya, selalu relevan di dalam kehidupan kita. Walaupun firman Tuhan itu ditulis pada zamannya pada saat itu, ya, kita nggak hidup di zaman itu, tapi kita hidup di zaman sekarang. Tapi kalau kita membaca, kalau kita memahami firman Tuhan nanti sempurna dalam hidup kita. Karena
firman Tuhan tadi relevan sekali dalam kehidupan kita sekarang ini. Jadi kita butuh firman Tuhan tadi, yang butuh kedekatan dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya ada pengharapan dalam hidup kita. Kita punya iman yang kuat. Kita punya kehidupan yang penuh dengan kasih. Kasih dengan sesama, kasih dengan Tuhan. Nah, dalam Matius itu kan dikatakan di sana ya, kasih terhadap Tuhan dan kasih terhadap sesama. Nah, itu juga perwujudan dari kehidupan kita yang selalu membaca firman Tuhan, yang selalu menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, Bapak Saudara. Kita mengenal, kita tahu siapa itu Tuhan, bagaimana kehadirannya dalam hidup kita, bagaimana kebijaksanaan Tuhan dalam hidup kita, bagaimana kebenaran firman-Nya yang boleh kita terapkan di dalam kehidupan kita. Nah, kemudian di dalam nats ini juga Bapak Ibu Saudara, Mazmur yang ditulis Raja Daud tadi ini menjadi berkenan di dalam kehidupan kita, ya, di hadapan Allah, karena kita memiliki sikap hati yang benar, sikap hati yang selalu menaati kebenaran firman Tuhan. Di dalam Mazmur 19 tadi di ayat yang ke-8 di sana dinyatakan Taurat itu sempurna. Jadi menyatakan bahwa Taurat Tuhan ini tadi, firman Tuhan tadi adalah sempurna. Bisa kita terapkan yang relevan dengan kehidupan kita saat ini. Kemudian saya mau bandingkan juga di dalam Matius 5 ayat 17. Boleh kita buka sama-sama. Matius 5 ayat 17. Di sana perikopnya Yesus dan hukum Taurat. Janganlah menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku, itu besar, dan Yesus ya. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Nah, jadi di dalam Perjanjian Lama, hukum Taurat itu sempurna. Kemudian dalam kehidupan di Perjanjian Baru ternyata hukum Taurat tadi digenapi oleh siapa? Oleh Yesus. Yesus datang itu untuk menggenapi hukum Taurat tadi, bukan meniadakannya di sana. Kemudian Yesus juga datang untuk menunjukkan sesuatu yang benar, bahwa firman Tuhan tadi itu adalah sempurna. Kemudian Yesus datang untuk menyempurnakan rencana Allah, yaitu tadi untuk penyelamatan manusia dari kuasa dosa. Nah, kemudian Bapak-Ibu Saudara, mengapa Taurat itu menjadi sungguh sempurna di dalam kehidupan kita? Yang pertama, kita kembali ke Mazmur tadi. Yang pertama itu adalah menyegarkan jiwa. Nah, tadi sudah saya sampaikan ya Bapak Saudara, kalau kita baca firman Tuhan, ada satu kesegaran dalam jiwa kita. Dalam ayat yang ke-8 ini, firman Tuhan ini memberikan bahwa kekuatan itu menjadi baru dalam hidup kita, menyegarkan setiap hidup kita. Ya. Titah Tuhan ini memberikan kekuatan bagi setiap kita yang hadir di sini. Ya. Apapun masalah yang kita hadapi, kita percaya Bapak Saudara, kalau kita taat kepada Tuhan, ketika kita punya satu masalah, ketika kita punya satu kesulitan, kita datang kepada Tuhan melalui doa, melalui pembacaan firman Tuhan, kita pasti akan mendapatkan kesegaran jiwa. Kita tidak merasa buntu, ya, kita pasti akan menemukan jalan keluar di sini. Firman Tuhan berikan kekuatan bagi setiap umatnya, Bapak Ibu Saudara. Kekuatan Allah itu menyelamatkan setiap kita saat kita ini rajin membaca Alkitab dan kita sedang memasukkan firman Allah dalam hidup kita. Kalau firman Allah masuk dalam hidup kita, kita tahu, kita paham apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita jalani. Kita coba buka Bapak-Ibu Saudara di dalam kitab Roma
untuk lihat firman Tuhan itu menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Roma 1 ayat 16 sampai 17. Nah, di sana perikopnya jelas saudara-saudara, Injil itu kekuatan Allah. Sebab aku tidak malu terhadap Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita hidup benar, ya, kalau kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, kita mendapatkan kekuatan itu. Kita mendapatkan satu kekuatan dalam diri kita untuk kita menghadapi apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Ada kan masalah dalam hidup kita, kesulitan dalam hidup kita itu kompleks bagi saudara. Jadi tidak hanya satu masalah, tidak hanya satu kesulitan yang kita hadapi satu. Ada berbagai macam kesulitan, kesusahan yang harus kita hadapi. Kemudian kita juga akan baca di dalam Matius 4 ayat 4 supaya kita boleh menguatkan ya. Matius 4 ayat 4. Nah ini ketika Yesus dicobai di padang gurun, Yesus mengatakan begini, ayat 4 ya. Jawab Yesus, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nanti sangat jelas Bapak Ibu Saudara bahwa kehidupan kita, ya, ketika kita menjalani kehidupan ini, makanan kita tidak hanya jasmani saja, tapi makanan kita juga perlu yang lain, yaitu makanan rohani. Makanan rohani kita apa? Ya tadi firman Tuhan. Firman Tuhan ini menjadi kekuatan dalam hidup kita. Jadi kalau kita menyenangi ya, membaca firman Tuhan, maka kita akan mendapatkan kekuatan itu. Dan firman itulah yang akan menyegarkan diri kita, menyegarkan hati kita, menyegarkan jiwa kita. Jadi apapun kesulitan kita, pasti kita akan mendapatkan satu kesegaran dalam hidup kita. Bahkan mungkin kalau secara akal pikiran manusia kita nggak mendapat jawaban, kita nggak mendapatkan jalan keluar. Tapi ketika kita membaca firman Tuhan, kita jadi tahu, oh iya, seperti inilah yang Tuhan mau. Seperti inilah Tuhan berikan kekuatan dalam kehidupan saya. Seperti inilah jalan yang harus saya lakukan, yang harus saya tempuh ketika saya mendapatkan satu kesulitan atau satu masalah. Itu yang pertama, Ibu Saudara. Mengapa firman Tuhan tadi atau perkataan tadi menjadi sungguh sempurna dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua, kita kembali ke Mazmur tadi, Bapak Ibu Saudara, masih pada ayat yang ke-8, bahwa Taurat tadi memberikan hikmat, ya, hikmat kepada orang percaya. Nah, kalau berbicara hikmat berarti berbicara tentang kecerdasan. Jadi setiap kita diciptakan oleh Allah itu mempunyai kecerdasan. Kita beda dengan ciptaan yang lain. Kita bisa mengerti benar dan salah. Kita bisa mengerti bagaimana kita menghargai orang. Kita mengerti bagaimana kita menjalani kehidupan kita. Bagaimana kita menjalani kehidupan bersama-sama dengan orang lain. Supaya kita bisa menghormati satu dengan yang lain, rukun damai satu dengan yang lain. Nah, kalau kita berbicara kecerdasan, Bapak Ibu Saudara, saya mau sampaikan sedikit. Kalau dari segi psikologi ya, kecerdasan itu ada 5. Yang pertama itu adalah IQ, intelligence quotient. Itu adalah kecerdasan atau kemampuan seseorang untuk berpikir secara logis. Berpikir apa? Ya, bertindak secara logis itu rasional. Ya. Supaya kita
kita bisa menguasai satu lingkungan secara efektif. Artinya ketika kita mempunyai masalah, ketika dihadapkan pada satu masalah, kita bisa berpikir secara logis atau rasional. Tidak duduk-duduk Bapak Saudara, tidak rusak-rusuk ketika kita memutuskan satu penyelesaian masalah. Kalau kita secara rusak-rusuk di Bapak Saudara, masalah kita tidak akan selesai, malah akan tambah masalah. Nah, sehingga di dalam kecerdasan manusia, kalau secara segi psikologi itu ada yang pertama tadi adalah IQ, intelligence quotient. Itu kemampuan kita berpikir secara logis atau secara rasional. Kemudian yang kedua itu ada EQ, emotional quotient. Nah, itu adalah kemampuan bagaimana kita mengendalikan emosi kita, ya, perasaan kita. Nah, di situ kita mengendalikan emosi kita, perasaan kita supaya apa? Supaya kita bisa memotivasi diri kita, mengelola emosi kita supaya kita tidak mungkin ya ketika kita punya sesi paham dengan teman, kita tidak main pukul, ya, kita tidak main hakim sendiri. Jadi kita bisa mengelola emosi di dalam diri kita. Ya, terus terang Bapak Ibu Saudara, saya sebagai ibu rumah tangga ya Bapak Ibu Saudara, ini sangat diperlukan, ya, EQ tadi, emotional quotient tadi. Ketika anak saya melakukan kesalahan atau mungkin tidak sesuai dengan harapan saya, gitu ya. Jadi itu kadang-kadang membuat diri saya ini seperti mau emosi gitu. Tapi saya paham di situ. Saya harus bisa mengontrol, ya, harus bisa menguasai perasaan diri saya sendiri. Jadi sama dengan kehidupan kita, Bapak Saudara, bahwa kita harus punya kontrol emosi kita. Kita punya kecerdasan itu tadi, EQ tadi, supaya kita bisa bisa mengendalikan emosi dengan baik, kemudian bisa berhubungan dengan orang lain itu dengan baik. Itu supaya tidak terjadi kehidupan yang hancur, yang kacau antara satu dengan yang lain. Kalau kita tidak mengendalikan emosi kita, Bapak Ibu Saudara, kalau terjadi sesuatu masalah sisi paham, saya yakin di situ pasti akan terjadi permusuhan, perselisihan. Kemudian yang ketiga itu ada creativity quotient. Nah, kalau creativity itu dari kata kreativitas ya Bapak Ibu Saudara, itu adalah kemampuan kita untuk menciptakan ide-ide yang baru, atau potensi dari kita, potensi dari seseorang ini untuk melakukan suatu penemuan-penemuan terbaru. Saya ambil contoh Bapak Ibu Saudara, mungkin saya ambil contoh sebagai ibu rumah tangga, ya. Ibu rumah tangga itu kan banyak yang dikerjakan, tapi bisa di sana dia memunculkan satu ide atau kreativitas dia sebagai ibu rumah tangga. Mungkin ketika ada hobi memasak, ya, atau ada di situ mungkin ada hobi menjahit misalnya. Saya ambil hobi memasak. Nah, di situ ibu rumah tangga ini akan muncul satu ide kreativitas bagaimana dia bisa mengolah masakan itu tadi. Tidak hanya satu masakan yang dia olah, ada beberapa masakan, ada beberapa lauk. Mungkin hanya dengan satu bahan. Saya contoh, beli ayam. Nah, ayam kan tidak hanya digoreng aja di situ. Ada berbagai macam menu makanan yang berbahan ayam. Jadi ada kemampuan untuk menghasilkan ide. Yang suka baking misalnya, bikin bolu misalnya, ya, tidak hanya satu macam rasa bolu aja, ya, tapi ada berbagai macam varian rasa di situ. Nah, ini adalah kecerdasan kita, Bapak Saudara. Ini berasal dari mana? Ini dari Tuhan. Kita memahami tadi dengan pembacaan firman Tuhan. Kita tahu kita punya kecerdasan itu, sehingga kita punya hikmat untuk menjalani kehidupan. Kemudian yang keempat, Bapak Saudara, ada yang namanya spiritual quotient. Nah, ini yang berhubungan dengan kepercayaan kita kepada Tuhan. Nah, bagaimana kita memiliki spiritual quotient tadi yang baik, ya. Kalau kita mempunyai spiritual quotient yang tinggi, yang baik, kita mampu memahami makna hidup kita. Bagaimana kita menjalani kehidupan kita yang baik dan benar, untuk sesuai dengan Torah Tuhan tadi, untuk sesuai dengan firman Tuhan. Kemudian yang kelima,
adversity quotient. Nah, di sini kemampuan atau kecerdasan seseorang dalam menghadapi bertahan menghadapi kesulitan hidup tadi. Nah, saya sambungkan dengan yang tadi, Bapak Saudara, bagaimana kita memahami kebenaran firman Tuhan untuk memberikan kita kekuatan dalam menghadapi satu masalah, satu kesulitan hidup. Ternyata dalam segi psikologi juga ada yang namanya adversity quotient, yaitu kecerdasan seseorang untuk bertahan menghadapi kesulitan dan mampu mengatasi tantangan hidup. Jadi sangat relevan sekali bahwa firman Tuhan ini yang kita pahami, yang kita baca, yang kita punya, yang namanya kita Alkitab, ya, atau zaman sekarang ada Alkitab, ya. Sekarang banyak ya, jemaat, ya, banyak orang percaya yang sudah jarang membawa Alkitab, tapi membawanya adalah Alkitab. Gitu. Tapi tidak apa-apa, sama ya firman Tuhannya, pemaknaannya juga sama, hanya bentuknya yang berbeda. Itu tidak menjadi masalah. Nah, jadi dari sisi psikologi itu ada 5 kecerdasan. Ternyata di dalam Alkitab itu juga dinyatakan, Bapak Ibu Saudara, bahwa kita sebagai manusia, ya, ciptaan Tuhan tadi, kita mempunyai kemampuan itu semua. Nah, saya ambil contoh, Bapak Ibu Saudara, dalam Alkitab itu Yusuf. Yusuf itu adalah orang yang mempunyai hikmat, yang mempunyai kecerdasan tinggi, ya. Ketika dia mendapatkan satu masalah, dia tidak lari, dia tetap hadapi itu. Dia percaya bahwa apa yang dibuat oleh Tuhan itu sudah direncanakan dengan baik. Kesulitan yang dia hadapi, masalah yang dia hadapi, ya, itu sudah Tuhan rencanakan, dan Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Saya tidak perlu cerita ya Bapak Saudara bagaimana cerita Yusuf itu tadi. Nah, ternyata ketika kita rajin membaca firman Tuhan, ketika kita rajin membaca Taurat Tuhan, itu memberikan kita hikmat, ya, memberikan kita bagaimana kita menghadapi pergumulan hidup kita, supaya kita bisa punya jalan keluar. Nah, Yusuf yang dijual sama saudaranya ternyata bisa menjadi seorang yang besar, menjadi seorang yang punya kuasa di sini. Kenapa? Karena dia punya hikmat bahwa apa yang Tuhan berikan tadi, dia pasti akan bisa untuk menjalani. Tuhan pasti berikan jalan keluar. Nah, sama dengan kehidupan kita, Bapak Saudara, saya nyatakan tadi bahwa ketika kita mengalami kesulitan, masalah hidup, jangan lari. Ya, kita kembali kepada Tuhan. Selain kita berdoa, ya, kita berbicara sama Tuhan, kita harus membaca firman Tuhan. Itu akan ada titik temunya. Kemudian, mengapa firman Tuhan tadi sungguh sempurna? Yang berikutnya, Bapak Ibu Saudara, yang ketiga itu adalah ayat yang ke-9, Bapak Ibu Saudara, menyukakan hati. Nah, jadi di firman ini salah satu tujuan Alkitab dibuat atau ditulis untuk kita adalah supaya kita berbahagia. Dalam Perjanjian Baru itu dikatakan Injil. Injil itu apa? Injil itu adalah kabar baik, kabar sukacita. Jadi kalau kita membaca firman Tuhan tadi, membuat hati kita itu merasa senang, merasa bahagia. Karena mendapatkan kabar baik, mendapatkan kabar sukacita. Jadi sediakan waktu kita, Bapak Saudara, barang sebentar ya, walaupun mungkin 1, 2, 3 ayat ya yang kita baca ini bisa kita renungkan, karena firman Tuhan tadi memberikan sukacita dalam hati kita, ya, dalam setiap kehidupan kita lagi. Kemudian saya mencoba membuka, ya, kita coba sama-sama membuka dalam Mazmur 1. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Di sana dengan perikop jalan orang benar dan jalan orang fasik. Ayat yang pertama, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut ajaran orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk di komplotan pencemooh, tetapi yang
yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ayat yang ketiga, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Tidak pernah layu daunnya, apa saja yang dilakukannya pasti berhasil. Nah, ini Bapak Saudara, ayat ini menguatkan kita, ya, bahwa ketika kita mau membaca, mau merenungkan firman Tuhan, kita akan mendapatkan satu kebahagiaan di situ. Kita akan seperti tadi pohon yang ditanam di tepi aliran air, akan berbuah. Nah, kemudian adakah, ya pertanyaannya, adakah kebahagiaan kita saat ini ketika kita mendengar firman Tuhan? Nah, jawabannya ada di hati kita masing-masing. Nah, terkadang Bapak Saudara, kalau kita bosan, gitu ya. Kalau kita mendengar firman Tuhan, kalau kita bosan, kadang-kadang kita bisa ngobrol dengan rekan sebelahnya, kita bisa main HP sendiri, kita bisa menyibukkan diri kita sendiri untuk tidak mendengarkan firman Tuhan. Itu banyak terjadi Bapak Saudara. Ya, tapi saya percaya di sini tidak ada ya Bapak Saudara, di luar sana itu banyak. Ya. Ketika mereka mendengarkan firman Tuhan, ada banyak mereka main HP karena tadi Alkitabnya tadi. Ya. Kalau saya sebenarnya secara pribadi lebih suka ya membawa Alkitab. Karena apa? Menghilangkan rasa saya, menghilangkan rasa penasaran saya untuk membuka di yang lain-lain. Kalau pakai Alkitab tadi ada satu bunyi sedikit, kadang-kadang kita pasti apa ya? Jadi kan pasti akan membuka. Nah, jadi kalau zaman saya kecil dulu, Bapak Saudara, saya sekolah minggu, saya ikut ibadah pemuda, saya ikut kebaktian umum, selalu ditekankan untuk membawa Alkitab. Ya tadi karena untuk menghindari beberapa hal itu tadi. Ya, tapi karena zaman sudah modern, zaman sudah beda dengan zaman saya ya Bapak Saudara, jadi sekarang banyak yang Alkitabnya, bukan Alkitabnya lagi. Nah, jadi mari cek Bapak Ibu Saudara, pribadi kita masing-masing, sudahkah kita bahagia? Ya, sudahkah kita menyukakan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan kita? Kemudian yang keempat Bapak Ibu Saudara, bahwa firman Tuhan itu manis. Nah, tadi di dalam Mazmur dinyatakan bahwa firman Tuhan itu lebih manis daripada madu. Nah, jadi apapun kepahitan hidup kita Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca firman Tuhan itu akan menjadi manis, akan menghilangkan segala kepahitan dalam hidup kita. Dan tadi saya sampaikan bahwa ketika kita membaca firman Tuhan, kita jadi tahu ya, Tuhan maunya ketika saya menghadapi kesulitan ini saya harus begini, saya harus mencari jalan bersama-sama dengan Tuhan supaya firman Tuhan ini lebih ya berharga dari apapun dalam hidup kita. Kita harus menempatkan firman Tuhan itu di dalam loh hati kita ya, untuk hal-hal yang berkaitan dalam kehidupan secara rohani kita. Nah, itulah Bapak Saudara, mengapa ya firman Tuhan tadi menjadi sungguh sempurna dalam kehidupan kita. Nah, kemudian point of view apa yang bisa kita dapat dari pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini? Yang pertama, ya, poin yang kita ambil adalah firman Tuhan itu adalah sempurna dan berharga. Itu pada ayat 8-11 nanti boleh dibaca ulang, bahwa pemazmur itu menggambarkan Taurat itu yang sempurna, Taurat itu sempurna, meneguhkan hati kita, memberikan hikmat yang murni ya, dalam kehidupan kita. Firman Tuhan ini tadi menjadi berharga daripada emas, lebih manis daripada madu. Nah, ini kalau kita mau memahami kebenaran firman Tuhan, itu poin yang pertama yang boleh kita pelajari dalam nats kita pada hari ini. Ayat 8-11. Kemudian poin yang kedua itu adalah fungsi firman Tuhan dalam hidup manusia. Yang pertama tadi adalah menyegarkan jiwa. Yang kedua tadi memberi hikmat. Yang ketiga
mata yang bercahaya. Nah, kalau mata yang bercahaya itu di situ ada di ayat 9 ya Bapak Saudara. Perintah Tuhan itu murni membuat mata bercahaya. Kenapa di sana dikatakan mata bercahaya? Karena kalau kita matanya itu bersih, bersinar kan melihatnya jelas ya Bapak Saudara. Nah, mungkin kalau yang punya mata minus, mata sipit kan harus pakai kacamata. Supaya apa? Supaya lebih jelas kalau melihat. Nah, maksud dari ayat ini Bapak Saudara bahwa mata bercahaya adalah memberikan pengertian secara rohani. Ya. Bagaimana kita membedakan yang benar dan yang tidak benar. Membedakan mana yang salah, mana yang tidak salah. Nah, kalau misalnya mata kita minus, atau kita sudah mata tua ini kadang-kadang kabur gitu ya. Kalau melihat sesuatu kan tidak jelas di sini. Harus pakai kacamata. Nah, firman Tuhan mengatakan bahwa mata bercahaya tadi kita memahami bahwa kita bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Kemudian fungsi bagi hidup manusia tadi adalah memberikan peringatan. Peringatan apa? Kalau kita berbuat salah. Kalau kita melakukan satu pelanggaran, kita ditegur melalui kebenaran firman Tuhan. Kemudian poin yang ketiga yang boleh kita ambil dalam pembelajaran pada kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini adalah hidup dalam ketaatan dan perlindungan. Itu ayat 12 sampai 14. Ya. Bahwa Daud di situ kan menyadari bahwa dia memohon kepada Tuhan, dia memohon kepada Allah untuk membebaskan dari dosa-dosa yang tidak dia sadari. Artinya kesalahan tersembunyi di situ. Kesalahan yang mungkin tidak sengaja kita lakukan. Kesalahan yang mungkin kita nggak tahu, menurut kita tidak salah, tapi menurut Tuhan itu salah. Nah, di sana di dalam ayat 12 sampai 14, Bapak Ibu Saudara, bahwa Daud menyadari keterbatasan dan memohon agar Tuhan membebaskan dari dosa yang tidak dia sadari atau kesalahan tersembunyi tadi, menjaga agar dia tidak jatuh ke dalam dosa besar. Nah, kita bisa terapkan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, bahwa walaupun kita mungkin tidak menyadari ya, tetapi tetap kita harus minta pengampunan kepada Tuhan supaya hidup kita tadi tidak semakin jatuh ke dalam dosa yang besar. Nah, terkadang manusia ini kan melakukan sesuatu kadang-kadang tidak menyadari bahwa itu mungkin salah, bahwa itu mungkin kadang-kadang beda dengan keinginan Tuhan dalam firman Tuhan. Kemudian yang keempat, poin yang kita dapatkan adalah hidup yang berkenan. Itu dari ayat 14 juga sampai ayat yang ke-15. Nah, di penutup Mazmur ini Bapak Ibu Saudara bahwa doa ya, agar ucapan mulut kita ini, renungan hati kita ini selalu menyenangkan Tuhan. Sebagai apa tadi? Sebagai gunung batu dan penebus kita. Kalau kita percaya ya bahwa Allah tadi penebus kita, bahwa Tuhan tadi gunung batu kita, maka ketika kita berdoa ya, dengan ucapan mulut kita yang bersih, dengan hati yang sukacita, dengan hati yang senang, maka hidup kita berkenan dan di hadapan Tuhan. Nah, untuk itu Bapak Saudara, sebagai perenungan kita pada pagi hari ini, firman Tuhan tadi itu sempurna. Dalam arti baik dan benar yang harus kita teladani. Kemudian ada banyak hal yang berubah dalam kehidupan kita saat ini. Namun firman Tuhan ini adalah satu-satunya yang dapat memperbaharui untuk menghadapi perubahan-perubahan dalam kehidupan kita secara global atau secara menyeluruh dalam semua aspek kehidupan kita yang terjadi. Jadi jadikanlah firman Tuhan sebagai pedoman utama hidup kita. Bukan sekedar hiasan saja, bukan sekedar hafalan saja. Ketaatan pada firman Tuhan ini menghasilkan kehidupan yang suci, yang berkenan di hadapan Tuhan, yang mendatangkan upah rohani yang besar bersama-sama dengan Allah di kerajaan surga. Itu sebagai perenungan kita pada pagi hari ini.
Dan kesimpulan saya pada pembelajaran kebenaran firman Tuhan pada hari ini adalah yang pertama, mari kita berkomitmen untuk tidak sekedar mengagumi firman Tuhan, tetapi kita harus menghidupinya. Kita harus membacanya setiap hari. Kita harus merenungkannya setiap hari. Supaya apa? Supaya kita disegarkan, ya, jiwa kita, supaya hidup kita dituntun oleh Tuhan dalam setiap permasalahan hidup kita. Yang kedua, jadikan firman Tuhan itu sebagai kompas dalam setiap keputusan dan tindakan kita. Kita tahu kalau kompas itu kan sebagai petunjuk arah ya, saudara. Sebagai petunjuk jalan kita kalau misalnya kita jalan tidak tahu tempat, tidak tahu medan. Nah, seperti kita juga bersaudara dalam kehidupan kita. Saat ini ke depan kita kan tidak tahu apa yang akan terjadi. Setelah kita keluar dari ruangan ini, kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin kita sudah memplanning ya, sudah merencanakan kehidupan kita. Tapi kan kadang-kadang rencana kita itu bukan rencana dari Tuhan. Nah, untuk itu saudara, jadikanlah firman Tuhan tadi sebagai kompas dalam kehidupan kita, dalam setiap keputusan tindakan kita, supaya kita terhindar ya, dari kesesatan dan kesombongan tadi. Nah, kalau di ayat yang ke-14 tadi kan Daud mengatakan, lindungilah hambamu dari sikap angkuh. Ya, jadi sikap angkuh adalah sikap sombong, serakah, dan tinggi hati. Jadi supaya kita tidak tersesat ke sana, maka kita harus menjadikan firman Tuhan ini sebagai kompas kehidupan kita, petunjuk arah dalam hidup kita. Kemudian yang ketiga, bawalah hidup, perkataan, dan isi hati kita ke dalam kehendak Tuhan. Agar apa? Agar hidup kita tidak bercela. Kemudian kita mengandalkan Tuhan sebagai gunung batu yang kokoh dan memperoleh upah yang besar, upah yang kekal dalam kerajaan surga, yaitu apa? Hidup kekal bersama-sama dengan Allah. Amin. Puji Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang boleh kita dengar pada pagi hari ini bisa menjadi kekuatan dalam hidup kita, bisa menjadi landasan untuk kita hidup yang bersama-sama dengan Tuhan. Boleh kita menjadi benar di hadapan Tuhan untuk setiap keputusan kita, setiap tindakan kita, supaya kita tidak berjalan di hadapan Tuhan. Mari Bapak Saudara, saya undang untuk berdiri. Kita akan nyanyikan satu pujian, firman-Mu kita berikan itu. Kita berikan itu.
Ya Bapa, kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar pada pagi hari ini Bapa. Sebagaimana pemazmur menegaskan dalam Mazmur Bapa, bahwa kami bersyukur karena Taurat-Mu sempurna, menyegarkan jiwa kami Tuhan, memberikan hikmat kepada kami, kepada orang-orang yang tak berpengalaman, kepada orang-orang yang percaya kepada-Mu Bapa. Dan titah-Mu Tuhan selalu untuk menyukakan hati kami. Firman-Mu ini adalah kebenaran yang murni Bapa, lebih daripada emas Tuhan, lebih manis daripada madu yang harus kami lakukan dalam kehidupan kami. Tuhan, mampukan kami untuk tidak sekedar menjadi pendengar saja Bapa, tetapi menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang setia Bapa. Tegurlah kami melalui firman-Mu yang saat kami menyimpang Bapa, pada saat kami melakukan pelanggaran Bapa, pada saat kami melakukan kesalahan Bapa. Tegurlah kami melalui kebenaran firman-Mu Tuhan. Berikanlah kami upah yang besar saat kami berpegang teguh dan taat pada-Mu Tuhan. Bapa, kami sadar akan kelemahan dan dosa kami. Untuk itu Bapa, kami mohon, sucikan, kuduskan kami Tuhan. Berilah kami pengampunan akan kesalahan kami yang mungkin tidak kami sadari Bapa, baik yang sengaja maupun tidak kami sengaja Bapa. Biarlah Engkau boleh berikan kami pengampunan. Jagailah kami dari orang-orang yang jahat Bapa. Jagailah kami dari orang-orang yang akan menguasai hati kami Tuhan, yang akan merongrong kebenaran firman-Mu Tuhan dalam hati kami. Berikanlah kami kekuatan Tuhan. Jadikan kami pribadi yang takut akan Engkau Tuhan. Biarlah hidup kami berkenan kepada-Mu. Biarlah kiranya ucapan mulut kami ini Bapa, renungan hati ini kami Bapa, berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau menjadi gunung batu kami Tuhan. Biarlah Engkau menjadi penebus kami Tuhan. Ya Bapa, ini adalah kebenaran firman-Mu yang kami terima dalam kehidupan kami Bapa. Biarlah kekuatan iman ini Bapa boleh kami lakukan dalam hidup kami sehari-hari Bapa. Ya Bapa, kami percaya Bapa, Engkau selalu kuatkan kami Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, itu adalah rencana-Mu Tuhan, bukan rencana kami. Untuk itu Tuhan, kami percaya bahwa Engkau selalu ada di tengah-tengah kami. Engkau selalu hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini Bapa. Bapa, kami juga berdoa buat saudara-saudara kami Bapa pada pagi hari ini yang belum boleh berkesempatan hadir Bapa. Biar Engkau boleh memberikan satu persatu Bapa, apa menjadi halangan mereka, apa menjadi kesulitan mereka Bapa. Biar Engkau boleh berikan jalan keluar untuk mereka Tuhan. Yang kesulitan, kesusahan juga Bapa, biar Engkau boleh berikan berkat-Mu yang limpah Tuhan. Ya Bapa, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami ya Bapa, yang pada saat ini imannya mulai lemah Tuhan, imannya mulai goyah Tuhan. Biar Engkau boleh berikan kekuatan Tuhan. Biar Roh Kudus hadir di tengah-tengah mereka Tuhan, menguatkan hati mereka Tuhan. Berikan hikmat nafas kepada mereka Bapa, karena Engkau adalah juru selamat kita Bapa, karena Engkau adalah guru batu penyembuh kami Tuhan, sehingga kami kuat untuk hidup di dalam Engkau Tuhan, untuk menghadapi setiap apa yang terjadi dalam kehidupan kami, untuk menghadapi setiap kesulitan permasalahan yang kami hadapi Tuhan. Ya Bapa, kami juga berdoa bagi duduk gereja kami Tuhan. Biarlah Engkau boleh berikan berkat-Mu Tuhan. Biarlah gereja-Mu ini boleh menjadi saluran berkat-Mu. Biarlah gereja-Mu ini boleh menjadi terang di sekitar kami Tuhan. Bapa, kami juga berdoa buat kursi-kursi yang kosong Tuhan. Biarlah Engkau boleh berikan tempat untuk orang-orang yang boleh Engkau selamatkan Tuhan, dan boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu Tuhan, dan boleh mengerti akan kabar baik yang Engkau berikan kepada kami Tuhan. Biarlah banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan Tuhan. Ya Bapa, ini doa kami, ini adalah syukur kami Tuhan. Biarlah firman-Mu ini kami hidup di dalam kehidupan kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali. Kami serahkan kepada pemimpin puji. Puji nama
Tuhan, Ibu Margareta dengan Putri akan masuk pada doa persembahan. Mari kita satu di dalam doa. Bapak, terima kasih kami sudah diberkati oleh mendengar firman Tuhan. Saat ini tiba saatnya bagi kami membawa persembahan pembangunan dan persepuluhan di hadapan-Mu. Mari Bapak, kami mohon sujud kuduskan persembahan kami menjadi persembahan yang kudus, yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan, dan berguna bagi setiap pekerjaan Tuhan di tempat ini. Diberkatilah setiap tangan-tangan yang memberi, setiap usaha pekerjaan jemaat Tuhan, Kau berganti dengan limpah. Di dalam nama Yesus kami bawa persembahan kami dengan sukacita. Haleluya. Amin. Amin. Selamat memberi, Tuhan memberkati. Kita akan ujian kita. Apa yang Operator LCD oleh Saudara Peter Gibson, penerima tamu oleh Bapak Purwanto dan Ibu Anita Ria Ristiani. Kemudian hari Sabtu ada ibadah dan lomba Paskah Pemuda Remaja di tempat ini. Nanti untuk pelaksanaannya akan diinfokan di dalam grup. Kemudian pada hari Minggu kembali kita beribadah di tempat ini. Pada tanggal 5 April 2026, sama seperti hari ini,
pagi dengan pelayan Tuhan, worship leader oleh Ibu Ruce SPD, singer oleh Saudara Yosa Kristiani Halim SKMS, Ibu Lili Sulastri ST, dan Ibu Sunarsi. Pembicara penonton oleh Saudara Asaria Gustian, petugas persembahan oleh Bapak Dr. Andes Matius CN dan Bapak Atento Tamunan SH, operator LCD oleh Saudara Samuel Febrian, prima tamu oleh Bapak Lim Haian dan Ibu Titi Subani. Ibadah Jumat Agung dan ibadah Paskah itu disertai dengan ibadah sekolah minggu di jam yang sama, yaitu jam 8:30 pagi. Demikian dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Satu lagi Bapak Ibu Saudara, ada ibadah doa puasa nasional WBI Kolangsu Selasa 31 Maret 2026 yang bertempat di tempat ini jam 5 sore atau pukul 17 waktu Indonesia Barat dengan pembicara pendeta muda Yanti Willy STH. Saya menjawab sama-sama begini. Ku rindukan ya Tuhan.
sehingga di lain kesempatan mereka bisa datang ke tempat ini. Mereka juga bisa bersama-sama kami sekalian untuk menikmati kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami percaya tangan Tuhan yang penuh kasih menuntun kami sekalian, sehingga kami bisa pulang dan bisa tiba di rumah kami masing-masing dengan selamat. Dan kami juga percaya Tuhan terus menyertai aktivitas kami, sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Dan Bapa, pada ibadah yang akan datang, Tuhan tuntun kembali kami ke tempat ini untuk kami bersorak-sorai memuji Tuhan, untuk kami menikmati anugerah Tuhan, sehingga kami semakin kuat di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Angkat tangan saudara. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga, kasih sayangnya dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus tetap menyertai saudara-saudara semua sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita semua yang diberkati Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Selamat pagi menjelang siang. Tuhan Yesus memberkati. Dah, sini Mak. Dah. Biar di stempel. Perlu juga. Mana sini? Tangan.